juga pernah menjabat di beberapa kepala seksi bidang di pemerintahan di Sumatera Barat ini. Dan keseharian beliau saat ini sebagai dosen. Jadi dari guru sekolah dasar sekarang beliau menjadi dosen. Juga pernah menjadi kepala perpustakaan arsip Kabupaten 50. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, kegiatan kita ini merupakan kerjasama PGRI Kabupaten Agam dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Agam, di mana nantinya kita diberi kesempatan untuk menimba ilmu agar mendapatkan pencerahan untuk kita menjadi seorang guru yang bermartabat dan dilindungi. Baik, kita langsung saja. Kita panggilkan pembicara kita yang pertama, Bapak ganteng luar biasa hebat, anak muda yang penuh dedikasi. Beliau adalah Bapak Supardi Perdana Kusuma MPD, biasa dipanggil Pesuka. Ya, silakan kepada Bapak yang kami persilahkan dengan segala hormat. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Rian, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Baik. Saya paham kualitas mic-nya tidak terlalu baik. Tapi kalau Bapak Ibu dengan hikmat mendengarkan, insya Allah pesannya akan tersampaikan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Agam beserta jajarannya, yang sama-sama kita hormati Pak Mustafa selaku Ketua PGRI Kabupaten Agam, ada Pak Kadis, Pak Wakil Ketua PGRI Kabupaten Agam beserta jajarannya, yang sama-sama kita hormati Ketua PGRI Provinsi Bapak Darmalis beserta Uni Ernela, Uni Cici serta jajarannya, dan Bapak Ibu guru sekalian yang hari ini kelihatan cerah, baju putih, jilbab putih, insya Allah menjadi guru surga, jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Bapak Ibu sekalian, saya mau mengatakan bahwasanya guru itu merupakan panggilan jiwa. Guru itu terkandung di dalam DNA kita. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu guru sekalian, pasti semua atau sebagian besar orang yang memilih guru sebagai profesinya itu pasti di dalam dirinya terkandung DNA guru. Siapa di sini yang orang tuanya adalah seorang guru? Tunjuk tangan coba. Orang tuanya guru. Siapa di sini yang kakek neneknya guru? Oke. Siapa di sini yang suami atau istrinya guru? Sisanya malu-malu Pak mau nyebut. Siapa di sini yang anaknya jadi guru? Minimal tetangganya guru. Berarti jelas guru itu bukan sekedar profesi administratif, tapi bagaimana satu profesi yang dibangun dari panggilan jiwa. Ayah saya dosen, guru. Ibu saya guru bahasa Indonesia. Dan hari ini saya menjadi guru karena di dalam tubuh saya, di dalam darah saya itu ada DNA guru. Sisanya biasanya orang menjadi guru karena kecelakaan. Semula mau jadi dokter,
biologi, jadilah guru biologi. Cita-citanya semula mau jadi lawyer, pengacara, tapi karena tantangannya berat masuk perguruan tinggi, dunia kerja juga ketat, dia ambil pendidikan PPKN. Mimpinya mau jadi atlet. Jangan buat Bapak Ibu guru semua. Itu satu. Yang kedua, Hari Guru Nasional itu usianya baru 30 tahun. Hari lahir PGRI itu 79 tahun. Hari Guru Nasional adalah hari lahir PGRI. Hari lahir PGRI satu tarikan nafas dengan hari lahir Republik Indonesia. Kepres 78 tahun 1994, karena jasa guru yang besar dalam pembangunan nasional, dalam pembentukan karakter bangsa, maka pemerintah menjadikan Hari Guru Nasional yang merupakan hari lahir PGRI. Jadi Hari Guru Nasional pertama kali dicanangkan itu tahun 1994 oleh Presiden Soeharto, menterinya Wardiman Djojonegoro. Dari 94 ke 2024 usianya 30 tahun. Tapi hari lahir PGRI 100 tahun setelah Indonesia merdeka 25 November 1945. Itulah tahun di mana Republik Indonesia lahir. Jadi kalau ada pemerintah pusat, ada birokrasi, ada oknum yang menyatakan Hari Guru Nasional tapi tidak dirangkaikan, tidak menyebut sebagai hari lahir PGRI, terjadi amnesia sejarah, dan itu berbahaya bagi pembentukan karakter bangsa, khususnya organisasi yang kita cintai. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya hanya menghimbau Hari Guru Nasional, hari lahir PGRI. Hari lahir PGRI itu adalah hari kelahiran Republik Indonesia. Hari ini kita punya 74 organisasi profesi. Pernah ada upaya dari orang-orang di luar kita untuk mengubah sejarah. Mereka mau mengubah Hari Guru Nasional bukan hari PGRI, tidak wajib pakai batik PGRI, karena mereka merasa organisasi profesi bukan hanya PGRI. Ketika itu pemerintah menjawab melalui Pak Muldoko, berarti Anda semua yang mau mengubah Hari Guru Nasional, selamat datang Pak Bupati. Tepuk tangan dong buat Pak Bupati. Ya. Sepertinya saya harus turun dari podium nih. Ya, selamat datang Pak Bupati. Ya. Ya. Baik Bapak Ibu, orasinya kita tunda sementara waktu karena lanjut saja. Kebetulan ada Pak Bupati, jadi lebih enak memberikan masukan gitu ya. Ya, tepuk tangan buat Pak Bupati. Terima kasih Pak sudah datang Pak di Hari Guru Nasional, hari lahir PGRI, dan Bapak pakai batik PGRI Pak. Berarti ini menandakan dukungan yang kuat dari Bapak selaku kepala daerah kepada PGRI. Tadi saya sempat katakan Pak, hari ini terjadi upaya penghilangan sejarah. Ada skenario ingin membuat generasi muda amnesia sejarah dengan menyatakan Hari Guru Nasional 2024 tapi tidak dirangkaikan dengan hari ulang tahun PGRI. Padahal antara Hari Guru Nasional dengan hari lahir PGRI dengan hari lahir Republik Indonesia berada dalam satu tarikan nafas. Itu yang kedua. Yang ketiga, guru itu sebetulnya dalam bahasa Sanskerta itu dari kata gu dan leru. Gu itu artinya mengusir kegelapan, ru itu artinya cahaya. Al-Baqarah 257 mengatakan
minas zulumati ilan nur, dari gelap menuju cahaya, yang kemudian menginspirasi Raden Ajeng Kartini membuat sebuah sastra tulisan surat menyurat yang dikenal sebagai habis gelap terbit terang. Berarti guru itu tugasnya bukan hanya mentransfer pengetahuan dalam diri anak, mengukur majunya anak dilihat dari nilai-nilai mata pelajaran, tapi bagaimana menghadirkan pencerahan, membawa cahaya, menerangi pikiran dan hati anak. Itulah guru. Guru itu prophetical profession. Prophetical profession itu adalah satu profesi yang menjalankan risalah kenabian. Dia membawa pesan-pesan suci, nilai-nilai kebajikan. Jadi makna guru yang sesungguhnya itu adalah membangun manusia seutuhnya, jiwa raga, lahir batin, dan yang paling awal dibangun adalah spiritualitas. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kalimatnya jelas, alinea keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kenapa Bapak Ibu guru malah sibuk mencerdaskan kognitifnya saja, padahal yang diminta mencerdaskan kehidupan bangsa, kehidupan, pendidikan untuk hidup, kurikulum untuk kehidupan. Singkat cerita, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mengatakan tujuan nasional kita adalah membentuk manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, dan untuk bisa menjadi warga negara demokratis. Berarti kan manusia Indonesia seutuhnya itu harus beriman, bertakwa, kecerdasan spiritual, harus berakhlak mulia, kecerdasan sosial, harus kuat secara fisik, kecerdasan jiwa, kecerdasan raga, dan memiliki kecerdasan emosional, bisa mengendalikan dirinya. Nah, persoalannya adalah banyak terjadi kriminalisasi terhadap guru. Loh, ini merupakan paradoks. Satu sisi guru menjalankan tugas mulia, bahkan dijamin di dalam Undang-Undang Tuntutan Dosen, di mana guru sebagai profesi, dia berhak sejahtera, dia berhak terlindungi, dan dia berhak untuk menjadi pribadi yang profesional. Lalu mengapa bisa terjadi penganiayaan terhadap guru? Saya akan sampaikan poin-poin yang itu bersifat paradoks yang sebetulnya tidak harus terjadi, mengingat profesi guru merupakan officium nobile. Officium nobile itu profesi yang mulia dan terhormat. Oke, saya akan PPT-nya mana biar ada ini. Sekarang Bapak Ibu, saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, ada tidak Bapak Ibu di sini yang merasa menjadi guru itu belum sejahtera? Coba, jadi guru sejahtera atau belum sejahtera Bapak Ibu? Sejahtera atau belum sejahtera? Oke, jadi guru jangan karena ada Pak Bupati jadi ragu-ragu ya buat mengeluarkan pendapat ya. Justru nanti kita berharap Pak Bupati dengan kebijakannya bisa memberikan satu dampak yang itu berpihak kepada guru. Kan gitu yang kita harapkan kan? Bapak Ibu di sini sudah terlindungi belum? Oh belum, ada yang belum, ada yang sudah, tergantung. Sudah profesional semuanya, sudah punya sertifikat pendidik? Sudah jadi ASN P3K? Sudah. Yang swasta sudah dapat dana hibah? Yang ASN ada tambahan penghasilan pegawai? Oh belum, memang ada banyak persoalan terkait dengan guru ya, tapi hari ini kita mau bahas tentang kriminalisasi guru. Jadi Bapak Ibu sekalian, udah tampil. Nah nih, coba Mas, saya mau kasih lihat gambar-gambar. Bisa? Kok belum? Oh sebentar, lagi loading ya. Gak usah lihat fotonya, lihat substansi dari apa yang saya sampaikan ya. Oke, silahkan dijawab. Nanti ketika diskusi Bapak Ibu bisa ungkapkan apa itu profesi guru, dan hari ini apakah Bapak Ibu punya pengalaman terkait dengan menjadi guru, baik yang menyenangkan ataupun yang menjengkelkan.
Ya, inilah gambaran guru kita hari ini. Ada guru yang dia matanya ditapel, kemudian mengalami kebutaan karena menegur siswanya merokok. Ada guru yang didenda hukum adat 100 juta di Papua karena memvideokan anaknya kemudian viral. Ada guru yang dianggap memukul siswanya kemudian dilaporkan kepada kepolisian, kasus Ibu Supriyani. Ini potret gelap bagaimana guru betul-betul tidak nyaman dalam menjalankan profesinya. Atau saya lanjut nih, jadi Pak Bupati udah ngasih saya izin, berarti lanjut nih Bapak Ibu ya. Tepuk tangan dong buat Pak Bupati. Ya, jarang loh Bang pejabat yang mau memberikan kesempatan bagi yang lain Pak. Ini pengalaman pertama ya. Oh iya, dokternya sama-sama dari UNJ. Oke, kita alumni Pak. Bapak manajemen pendidikan ya Pak? MP PP. Oh, PSDM ya, bersama Pak Fahmi Idris. Kalau saya teknologi pendidikan Pak. Jadi kalau saya kan orang Semanto, istri Batipu, tapi sama Pak Bupati tenang, kita satu alma mater ya. Beliau senior saya di kampus ya, karena lulus duluan doktornya, baru kemudian saya ya. Jadi aman, sesama alumni bisa lebih fleksibel gitu ya. Ya, Bapak Ibu sekalian lanjut. Nah, ini yang muncul di grup-grup WA yang seringkali menjadi oase bahwasanya guru itu bisa dilindungi. Namanya jurisprudensi Mahkamah Agung tahun 2012. Guru tidak bisa dipidana dalam menjalankan tugasnya mendisiplinkan anak didik. Itu jurisprudensi. Ceritanya ya boleh tenang. Tapi tenang, nanti ada catatan ya. Jadi jurisprudensi Mahkamah Agung 2012 itu mengeluarkan amar putusan guru tidak bisa dipidana dalam menjalankan tugasnya mendisiplinkan anak didik. Ketika itu kasus yang viral Aop Saufudin, guru SD, itu ada fotonya Aop Saufudin, guru SD di Majalengka, itu mencukur 3 muridnya rambut itu sampai botak karena dianggap gondrong melanggar tata tertib. Mencukur rambut, anaknya tidak terima, lapor ke orang tua datang ke sekolah, Pak Aop kepalanya dicukur botak oleh orang tua murid. Setelah itu dilaporkan kepada kepolisian karena dianggap melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 dan juga melanggar KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tapi di Mahkamah Agung Aop Saufudin dibebaskan berdasarkan keputusan hakim. Namun jurisprudensi Mahkamah Agung tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang dijadikan norma dalam seluruh proses peradilan, sehingga jurisprudensi ini sifatnya tergantung hakim mau pakai apa enggak. Kalau hakimnya ngerti, dia pakai jurisprudensi ini. Laporan kepada guru tidak diproses, tapi tidak semua hakim juga boleh memproses karena kewenangannya ada di dalam keputusan majelis hakim. Jurisprudensi ini membantu guru tapi tidak memiliki daya ikat yang cukup kuat dalam melindungi guru. Ini poin pertama. Poin yang kedua, perlindungan kepada guru sebetulnya bisa melalui skema organisasi profesi guru. Organisasi profesi guru dalam hal ini adalah PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang 14 tahun 2005 pasal 41 sampai 44 itu jelas dikatakan guru wajib ikut organisasi profesi, sehingga ke depan syarat pencairan tunjangan profesi itu terus kita dorong bisa melampirkan tanda anggota sebagai tunjangan profesi tapi tidak jadi anggota organisasi profesi, tidak tahu kode etik, nggak mau belajar. Pada titik itu sertifikasi nggak penting, tapi kalau sertifikasi digunakan Bapak Ibu selain untuk kesejahteraan, untuk
Bapak Ibu di ruangan ini yang tidak menjadi anggota PGRI, jangan harap bisa didampingi oleh PGRI ketika terjadi masalah hukum. Itu fakta. Kami di PGRI punya fatsun, Pak Bupati. Apa fatsunnya? Kita wajib membela semua guru. Jangankan guru benar, guru salah pun kita bela. Itu korpsnya PGRI. Tapi dengan adanya organisasi profesi 74, kita juga harus punya aturan yang ketat. Mereka yang kita prioritaskan adalah anggota. Siapa anggota? Bukan menggunakan batik PGRI, bukan. Anggota itu adalah mereka yang memiliki tanda anggota dan berkontribusi terhadap iuran. Mengapa iuran? Karena iuran itu urat nadi dari organisasi. Kenapa kita bisa kritis kepada pemerintah? Karena kita tidak tergantung kepada pemerintah. Kita bermitra dengan pemerintah, tapi kita tidak bergantung kepada pemerintah. Iuran itulah yang digunakan sebagai alat perjuangan. Lalu di dalam organisasi profesi itu ada namanya kode etik dan dewan kehormatan guru. Sebetulnya kalau ada kesalahan yang menimpa guru, seharusnya diserahkan kepada organisasi profesi melalui dewan kehormatan guru. Karena nanti akan ada 3 masalah yang terjadi pada guru nih. Pertama, bisa jadi guru itu mengalami masalah pidana. Apabila dibuktikan guru terkena kasus pidana dan dia bersalah, maka tugas kepolisian untuk memproses secara hukum. Apabila guru itu bersalah secara administratif, maka yang melakukan prosesnya adalah dinas terkait. Bisa dinas pendidikan, bisa inspektorat, bisa badan kepegawaian. Tapi apabila ternyata guru hanya mengalami masalah etika, misalkan dia terlambat masuk kelas, tidak sengaja berkata-kata yang menyinggung anak didiknya, tidak sengaja berbuat sesuatu yang itu membuat orang tuanya tidak berkenan, itu kan soal etika. Maka serahkanlah kepada dewan kehormatan guru melalui organisasi profesi guru. Tapi hari ini tidak seperti itu. Guru tidak dibedakan sebagai ASN yang lainnya. Sehingga apabila guru ASN P3K PNS itu bersalah, maka yang dikenakan adalah PP 94 tentang disiplin pegawai. Padahal kita punya undang-undang guru dan dosen yang melindungi guru berdasarkan kode etiknya melalui dewan kehormatan guru. Lalu apa nih Pak solusinya? Solusinya adalah dalam undang-undang ASN ke depan kita harus memperjuangkan agar profesi guru dibedakan dari profesi ASN yang lainnya. Sehingga klausulnya adalah untuk aturan mengenai guru diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang terpisah. Mungkin nggak? Mungkin, karena di dalam undang-undang ASN ada 2 profesi yang lex spesialis. Yang pertama TNI, yang kedua adalah Polri. Mereka diatur di dalam undang-undang khusus. Makanya jangan heran, harusnya fungsional di ASN itu pensiunnya 65. Tapi di undang-undang guru dan dosen masih 60. Jadi banyak hal yang tidak sinkron. Bagi teman-teman yang non ASN itu lebih rumit, ini diatur di dalam undang-undang ketenagakerjaan. Maka harus ada intervensi agar undang-undang ketenagakerjaan itu bisa membedakan antara komponen buruh dengan komponen guru sebagai profesi. Nah itu sebetulnya arahnya ke depan. Jadi skema kedua adalah organisasi profesi. Sekarang skema ketiga. Skema ketiga. Nah ini tadi yang dia buatkan. Nah ini nih yang banyak orang nggak tahu. Kemarin Pak Menteri Profesor Abdul Mukti menyatakan kami dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah komitmen melindungi guru. Kita percaya. Bahkan pidato Pak Prabowo sudah clear and clear. Guru adalah kunci peradaban. Guru adalah pelopor bangsa. Itu clear. Tapi upaya pemerintah itu sebetulnya terlambat. Sebab PGRI sudah melakukan apa? Pemerintah baru akan membuat MOU dengan Polri. PGRI sudah dari
2017 membuat MOU, nota kesepahaman antara organisasi profesi PGRI dengan kepolisian. Tahu nggak Bapak Ibu, ini memang ada masalah. Kalau tadi kan jurisprudensi masalahnya dia tidak mengikat. Organisasi profesi masalahnya tabrakan dengan undang-undang ASN, Orprov banyak. Kalau MOU Polri dan PGRI masalahnya itu adalah belum tersosialisasikan sampai ke level bawah. Kepolisian oke, Polri, tapi Polda, Polres, Polsek belum. Kita beruntung PGRI Sumatera Barat sudah membuat MOU dengan Polda Sumatera Barat, tapi belum sampai ke Agam. Nah ini pandangan Pak Ketua dengan itu ya, agar juga bisa ada penandatanganan MOU. Bapak Ibu tahu nggak apa klausulnya? Saya kebetulan terlibat waktu itu pada masanya Pak Tito. Klausulnya saya tulis tuh, apabila ada laporan pidana yang masuk kepada kepolisian, kepolisian tidak boleh langsung memproses guru, tapi kepolisian harus berkoordinasi dengan PGRI melalui Dewan Kehormatan Guru untuk dilihat apakah guru tersebut benar bersalah ataukah dia bersalah tapi bukan pidana melainkan etik. Jadi sudah clear, kepolisian nggak boleh langsung datang bawa guru menahan tanpa berkoordinasi dengan PGRI. Ada dokumennya. Tapi ini juga tidak mengikat. Mengapa? Karena dia sifatnya hanya nota kesepahaman. Makanya kami mendorong dari PGRI agar kepolisian Pak Tito menerbitkan perka, peraturan Kapolri seperti Permendikbud, sehingga bisa memuat aturan panduan guru secara operasional dan rigid. Lagi-lagi perangkat hukumnya ada tapi punya kelemahan. Oke, lanjut. Nah, ini yang menjadi perdebatan. PGRI itu hari ini menghadapi satu tembok besar karena PGRI mengusulkan rancangan undang-undang perlindungan guru.